Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikmal Azhari Siregar, NPM saya 7124 0915 009. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Baiklah, saya ingin mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Komputer. Perkembangan komputer adalah kisah abadi tentang miniaturisasi dan percepatan bagaimana komponen fisik yang semakin kecil melahirkan kemampuan intelektual yang semakin besar. Inilah inti dari sebuah inovasi, dimulai dari mesin raksasa yang lambat hingga kecerdasan di genggaman kita. Sekarang mari kita telaah fakta kunci di balik evolusi ini. Generasi pertama. Komputer generasi pertama itu yaitu terbuat dari tabung hampa udara, yang mana komputer ini diciptakan pada tahun 1940 hingga 1956. Komputer elektronik pertama ini bernama ENIAC, tercipta di era Perang Dunia II karena kebutuhan mendesak akan perhitungan cepat. Fakta utamanya adalah perangkat ini menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tube sebagai sirkuit utama. Konsekuensinya, ukuran komputer ini sangat besar, bahkan seukuran ruangan penuh, dan beratnya bisa mencapai puluhan ton. Mesin-mesin ini memerlukan daya listrik yang sangat besar dan menghasilkan panas ekstrim. Program yang digunakan saat itu masih berupa bahasa mesin yang terdiri dari kode biner 0 dan 1, sehingga sangat sulit diprogram dan hanya bisa melakukan satu tugas spesifik dalam satu waktu. ENIAC berukuran sangat besar. Untuk penempatannya membutuhkan ruang 500 meter kubik persegi. ENIAC menggunakan 18.000 tabung hampa udara, 75.000 relay dan saklar, 10.000 kapasitor, dan 70.000 resistor. Ketika dioperasikan, ENIAC membutuhkan daya listrik sebesar 140 km dengan berat lebih dari 30 ton dan menempati ruangan 167 meter kubik. Dan ini adalah contoh dari komputer dari generasi pertama, yang mana ukurannya sangat besar dan hampir memenuhi satu ruangan. Nah, kita beralih ke komputer generasi kedua, yaitu bisa kita sebut sebagai transistor, yang mana diciptakan pada tahun 1959 hingga 1965. Revolusi besar terjadi berkat penemuan transistor. Komponen kecil ini menggantikan tabung hampa yang boros dan rapuh. Faktanya, transistor memungkinkan komputer generasi kedua menjadi jauh lebih kecil, lebih cepat, lebih andal, dan lebih hemat energi dibandingkan pendahulunya. Peningkatan signifikan lainnya adalah lahirnya bahasa tinggi seperti Fortran dan COBOL, yang membuat pemrograman menjadi lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang. Bukan hanya ilmuwan militer, komputer mulai menggunakan memori inti magnetik dan mulai digunakan dalam sektor bisnis. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Prairie RAM membuat komputer bernama Lark. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk kebutuhan komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Pada awal 1960-an mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas, dan di pemerintahan. Komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini: printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Nah, beginilah contoh dari komputer generasi kedua atau yang bisa kita sebut transistor. Nah dia. Oke. Baiklah, kita beralih ke komputer generasi ketiga. Di
di generasi ketiga kita menyebutnya sebagai sirkuit terpadu atau IC, yang mana diciptakan pada tahun 1965 hingga 1971. Langkah miniaturisasi berlanjut dengan penemuan integrated circuit atau disebut IC, di mana ratusan transistor dikemas ke dalam satu chip silikon kecil. Fakta menunjukkan bahwa penggunaan IC membuat komputer generasi ketiga semakin ringkas, bekerja ribuan kali lebih cepat dari generasi pertama, dan biayanya mulai terjangkau untuk diproduksi secara massal. Era ini ditandai dengan pengenalan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan komputer mengelola dan menjalankan beberapa program secara bersamaan atau multiprocessing. Pengguna mulai berinteraksi menggunakan monitor dan keyboard. Konsep semakin kecil dan semakin murah dan transistor akhirnya memacu orang untuk terus melakukan berbagai penelitian. Ribuan transistor akhirnya berhasil digabung dalam satu bentuk yang sangat kecil. Secuil silisium yang mempunyai ukuran beberapa milimeter berhasil diciptakan, dan inilah yang disebut sebagai integrated circuit atau IC chip yang merupakan ciri khas komputer generasi ketiga. Cincin magnetik tersebut dapat dimagnetisasi secara satu arah atau berlawanan, dan akhirnya mensinyalkan kondisi on ataupun off, yang kemudian diterjemahkan menjadi konsep 0 dan 1 dalam sistem bilangan biner yang sangat dibutuhkan oleh komputer. Pada setiap bidang memori terdapat 924 cincin magnetik yang masing-masing mewakili satu bit informasi. Jutaan bit informasi saat ini berada dalam satu chip tunggal dengan bentuk yang sangat kecil. Komputer yang digunakan untuk otomatisasi pertama dikenalkan pada tahun 1968 oleh PDC 808 yang memiliki 4 kilobyte memori dan 8 bit untuk core memory. Ini adalah contoh dari komputer generasi ketiga. Nah, kita beralih ke generasi keempat. Di komputer generasi keempat, yang mana sudah menggunakan mikroprosesor yang diciptakan mulai dari 1971 hingga 2000-an. Tonggak sejarah penting selanjutnya adalah penciptaan mikroprosesor. Komponen ini menampung seluruh unit pemrosesan pusat atau CPU pada satu chip tunggal. Fakta ini memungkinkan terciptanya personal komputer atau PC yang kecil dan terjangkau, seperti yang dipelopori oleh perusahaan seperti Apple dan IBM. Teknologi VLSI, Very Large Scale Integration, membuat kecepatan dan kapasitas memori terus meningkat. Komputer menjadi perangkat pribadi yang praktis, yang kemudian berevolusi menjadi laptop portable. Perkembangan di era ini juga mencakup penggunaan mouse, antarmuka grafis, GUI, dan yang terpenting interkoneksi global melalui internet. Mikroprosesor merupakan ciri khas komputer generasi keempat yang merupakan pemadatan ribuan IC ke dalam sebuah chip. Karena bentuk yang semakin kecil dan kemampuan yang semakin meningkat dan harga yang ditawarkan juga semakin murah, mikroprosesor merupakan awal kelahiran komputer personal pada tahun 1971. Intel Corp kemudian mengembangkan mikroprosesor pertama seri 4004. Contoh generasi ini adalah Apple I, komputer yang dikembangkan oleh Steve Wozniak dan Steve Jobs dengan cara memasukkan mikroprosesor pada sirkuit board komputer. Di samping itu menggunakan 64 KB RAM standar. Komputer Apple IIe yang menggunakan prosesor jenis 6502R serta RAM sebesar 64 KB juga merupakan salah satu komputer PC yang sangat populer pada masa itu. Operating system yang digunakan ada CP M 8-bit. Komputer ini sangat populer pada awal tahun 80-an. IBM mulai mengeluarkan personal komputer pada sekitar tahun 1981 dengan menggunakan operating system MS-DOS 16-bit. Dikarenakan harga yang ditawarkan tidak jauh berbeda dengan komputer lainnya. Di samping teknologinya jauh lebih baik serta nama besar dari IBM sendiri,
Maka dalam waktu yang sangat singkat, komputer ini menjadi sangat populer. Nah, ini adalah contoh dari komputer generasi keempat, yang mana sudah jauh berkembang dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Dan juga terlihat lebih simpel dibandingkan sebelumnya. Nah, yang terakhir kita beralih pada komputer generasi kelima, yang mana komputer pada generasi kelima ini sudah memiliki kecerdasan buatan, masanya mulai dari sekarang hingga masa depan. Kita saat ini berada dalam generasi kelima yang berkelanjutan, didorong oleh pengembangan kecerdasan buatan atau AI. Faktanya tujuan utama saat ini menciptakan sistem yang dapat melakukan penalaran, belajar dari data atau machine learning, dan merespon bahasa alami manusia. Perkembangan mencakup teknologi pemrosesan paralel dan komputasi kuantum. Komputer telah bertransformasi menjadi perangkat ultra portable seperti ponsel pintar dan perangkat wearable yang terhubung secara real time dan berfungsi sebagai asisten cerdas yang terintegrasi penuh dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada generasi ini ditandai dengan munculnya LSI, Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan mikroprosesor dalam sebuah mikroprosesor. Selain itu juga ditandai dengan munculnya mikroprosesor dan semikonduktor. Perusahaan-perusahaan yang membuat mikroprosesor, diantaranya ada Intel Corporation, Motorola, Zilog, dan lainnya lagi. Di pasaran bisa kita lihat ada mikroprosesor dari Intel dengan model 404, 8088, 80286, 80386, 80486, dan Pentium. Pentium 4 merupakan produksi terbaru dari Intel Corporation yang diharapkan dapat menutupi segala kelemahan yang ada pada produk sebelumnya. Di samping itu, kemampuan dan kecepatan yang dimiliki Pentium 4 juga bertambah menjadi 2 GHz. Gambar-gambar yang ditampilkan menjadi lebih halus dan lebih tajam. Di samping itu, kecepatan memproses, mengirim ataupun menerima gambar juga semakin menjadi cepat. Pentium 4 diproduksi dengan menggunakan teknologi 0,8 mikron dan bentuk yang semakin kecil, mengakibatkan daya arus dan tegangan panas yang dikeluarkan juga semakin kecil, dan prosesor yang lebih cepat, dingin, dan dihasilkan dengan MHz yang lebih tinggi. Kecepatan yang dimiliki adalah 20 kali lebih cepat dari generasi Pentium ketiga. Nah, ini adalah contoh dari komputer generasi kelima, yang mana sudah jauh lebih berkembang dan juga lebih simpel dan minimalis dibandingkan sebelumnya, dan juga di dalamnya juga sudah rata-rata memiliki kecerdasan buatan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.